keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 119 ayat 14 sampai dengan 17. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Kristus. Kami harap Bapak Ibu sekalian ada dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap beriman, serta berharap kepada Tuhan. Di dalam kita bersama melewati masa pandemik ini, serta tetap sekaligus sudah divaksin menjaga protokol kesehatan dengan baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai persekutuan doa pagi ini dengan berdoa. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan sehingga melalui doa pagi ini, kita selalu dikuatkan dan diteguhkan dalam menghadapi segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus, dan bukalah hati kami agar firman Tuhan dapat kami dengar, dapat kami hayati dengan baik, agar firman-Mu memandu jalan-jalan kami di hari-hari mendatang. Karena itu pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan, jadikan dia alat-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu yang kudus itu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama pada pagi ini akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-39 sampai 44. Saya beri tema persekutuan kita pada pagi ini dengan tema terdampar tapi tidak terkapar. Demikian firman Tuhan. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu.
Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu dia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan dan pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpan dalam hatinya dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus, kita kenal istilah pada umumnya dipakai untuk situasi yang tidak menyenangkan, yaitu istilah nyaris. Nyaris adalah peristiwa yang mengancam kita, tetapi kita selamat, tetapi kita terlepas, tetapi kita luput. Bisa juga situasi itu adalah hal-hal yang menyenangkan, namun kita gagal mendapatkannya. Kalau itu hal-hal yang amat kita inginkan, tentu kita sangat kecewa. Tetapi kalau itu adalah hal-hal yang amat kita hindari, misalnya kecelakaan, maka peristiwa itu adalah hal yang sangat menggembirakan. Kita terluput. Ini adalah bagian hidup yang acap kali kita hadapi. Tapi mau mengatakan apa? Sebab hidup itu, dalam tanda kutip, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seperti ada yang mengatur. Dan sebagai orang beriman, kita percaya bahwa hidup kita diatur, dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Masalahnya adalah saat kita menghadapi masalah, kita sudah cenderung menatap hari esok dengan suram. Selagi menghadapi mulut dan hati kita dipenuhi dengan kekecewaan dan sedikit kemarahan kepada Tuhan, dan merasa Tuhan tidak melindungi kita, hanya sedikit orang yang mempunyai keyakinan bahwa dalam situasi yang sesulit apapun, pasti ada tangan Tuhan yang menolong dan menyertai kita. Umumnya kita pesimis dan merasa pasti akan celaka. Iman kita mestinya berbicara bahwa dalam situasi yang paling pahit sekalipun, Tuhan pasti menyertai, akan ada jalan keluar. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian termasuk dalam kelompok orang-orang optimis. Jadi dengan perkataan lain, sebelum satu peristiwa terjadi, kadang kita sudah marah pada Tuhan, sudah panik, bahkan sudah putus asa. Tentu saja akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Tidak begitu mestinya pola pikir kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sepertinya kapal kehidupan kita sudah akan segera karam, dan kita akan mengalami celaka. Kalau sudah begini situasinya, biasanya manusia mengambil langkah menyelamatkan diri sendiri. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa semua akan selamat. Pada banyak kasus, biasanya setiap orang mencari jalan masing-masing menyelamatkan diri. Bagi para prajurit lebih mudah membunuh semua tawanan, dan mereka tidak akan disalahkan ketimbang tawanan lari dan mereka pasti akan menanggung resiko. Pola pikir semacam ini akan membawa celaka bagi semua.
termasuk diri kita. Atau kita cenderung menyelamatkan diri sendiri, lalu masa bodoh dengan orang lain, keselamatan orang lain. Bapak Ibu sekalian, kisah ini mengingatkan kita bersama mengatasi masalah, bukan melarikan diri, atau mencari kesempatan dalam kesempitan, atau macam-macam langkah individual yang egosentris, tetapi tetap berjuang bersama di dalam jalan Allah. Jangan berpikir aku saja banyak masalah. Ngapain pikirin orang lain? Dalam kisah ini Rasul Paulus mengingatkan bahwa pola itu justru akan mencelakakan diri dan orang lain. Tapi dengan tetap bersatu mereka semua sesuai dengan firman Tuhan akan terselamatkan. Seperti situasi kita masa kini. Bila setiap orang cuma memikirkan kepentingannya sendiri, wabah COVID tidak menjadi semakin turun, malah makin bertambah. Ada banyak hal dalam hidup kita. Langkah-langkah kita haruslah menjadi langkah bersama demi keselamatan bersama, dan pasti masalah kita semua akan terselesaikan. Semua penumpang kapal itu dalam kisah yang kita baca selamat. Setiap orang mempunyai kepentingan masing-masing, tetapi kepentingan bersama tetap harus menjadi nomor satu. Begitu juga ketaatan pada Allah harus menjadi yang paling utama. Mengapa kadang kita suka tidak mempunyai keyakinan pada pemeliharaan Tuhan? Mengapa kita kadang tidak mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Sebabnya cuma satu. Kita mendasari kehidupan kita pada apa yang kelihatan. Iman itu tidak kelihatan. Tuhan itu tidak nampak. Langkah-langkahnya juga tidak kelihatan. Lalu bagaimana Tuhan menolong kita? Sebab kita tidak melihat wujudnya ada di samping kita. Yang disebut dengan iman itu, saudara-saudara, adalah percaya pada Tuhan yang tidak kelihatan. Saat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian menghadapi masalah, katakanlah seperti yang dihadapi murid-murid Yesus, apa yang kita harapkan? Salah satu adalah tiba-tiba ombak berhenti, teduh, dan perahu kita menjadi tenang kembali. Tapi yang terjadi saat itu, ombak terus menerpa, perahu tetap terombang-ambing. Apa yang kita harapkan dalam masa pandemik ini? Salah satu yang kita pasti harapkan tiba-tiba semua menjadi reda, lalu penyakit itu menghilang. Tapi yang terjadi adalah kita masih tetap terus menghadapi COVID, bahkan dengan varian-varian yang baru datang dan menghantui hidup kita. Tetapi yang dialami oleh Rasul Paulus, tiba-tiba ada mukjizat, ada angin kencang yang membawa perahu itu tenggelam sampai kepada karang, tertumpu pada karang. Begitu juga barangkali kita berharap pada kondisi kita. Tiba-tiba ada mukjizat, entah ada angin atau apa yang membawa COVID terbang dari hidup manusia. Atau barangkali kita berkata dan berharap siapa yang memegang Alkitab lalu menjadi sembuh dengan sendirinya. Atau hal-hal ajaib lainnya. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang pada saat tertentu kita mempunyai pikiran yang seperti itu. Tetapi COVID tidak hilang. Masalah kehidupan kita tidak juga semakin berkurang.
Tapi persoalannya kembali bagaimana kita terus mempercayakan diri kepada Tuhan, pada pemerintah yang adalah hamba Allah, dan bersama mengambil langkah-langkah yang saling menopang, maka kita sama seperti setiap penumpang akan selamat. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, kita akan selamat melewati COVID ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang sudah terkhawatirkan dalam hidup ini? Yang dibutuhkan dari pembacaan kita adalah cuma satu, percaya sepenuhnya pada Tuhan. Lalu yang namanya percaya itu adalah menyerahkan diri pada Tuhan. Dan serentak dengan itu kita menjaga diri kita, langkah kita, sepenuhnya terus-menerus taat. Seperti apa konkretnya pada masa kini? Ya, selalu kita berbicara tentang firman Tuhan. Kita berbicara tentang bagaimana dalam segala situasi, doa-doa kita naikkan kepada Tuhan. Ada masalah, jangan selalu panik, tapi dengar suara Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Suara Tuhan tidak terdengar saat pikiran kita dikuasai ketakutan atau keinginan kuat menyelamatkan diri, bukan menyelamatkan hidup semua orang. Apakah saudara-saudara sedang terdampar masalah? Jangan egois dengan mencari jalan masing-masing, sendiri-sendiri. Tetapi negara, pemerintah diberi kuasa oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Indonesia ini, atau bahkan dengan bangsa-bangsa lain sedunia ini. Dengarkan suaranya, dengarkan suara Allah. Kita yakin Tuhan menolong kita, sehingga sekalipun kita terdampar, kita tidak akan terkapar. Saatnya nanti kita akan bangkit bersama-sama, seperti apa yang Rasul Paulus dan teman-temannya itu mengalaminya. Mereka terdampar, tetapi tidak terkapar. Tuhan menguatkan saudara semua dan kita sekalian. Mari kita hadapi hidup yang tegar dan kuat. Bukan hanya saat dalam keadaan terkapar, tapi kini dan nanti dengan hidup setia dan benar menurut jalan Tuhan. Pastilah jalan hidup kita sekalipun hadapi tantangan berat, kita akan menjalaninya dan melewatinya. Maka sekalipun kita terdampar, tetapi dalam pertolongan Tuhan kita tidak akan terkapar. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, masa-masa sesulit seperti ini membuat kami merasa seperti kapal yang terdampar, tidak mampu melakukan apapun juga. Tapi kuatkan iman kami ya Bapa, bahwa kami belum kandas, bukan tidak bisa apa-apa. Bahwa sekalipun kami tidak berdaya, kami meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami sendiri. Salah satu yang bertahan ya Tuhan adalah keyakinan pada penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu, kecuali kalau kami yang meninggalkan Engkau ya Bapa. Kami mau berdoa bagi tim pelawat yang ibarat kandas tidak bisa melakukan pelawatan. Tapi Engkau Bapa menguatkan kami bahwa kami bisa saling mendoakan, sehingga setiap anak-anak-Mu kuat menghadapi tantangan dan cobaan ini. Begitu juga dengan sekian banyak tantangan dan kesulitan. Tolonglah agar kolaborasi antara petani dan pengusaha bisa tetap meningkatkan produksi pertanian dan komoditi pangan. Kami mau berdoa buat masyarakat agar disadarkan akan bahaya bencana alam,
Kiranya mereka boleh tetap waspada dan mengantisipasi bahaya bencana alam. Dan ketika bahaya itu datang dalam kehidupan kami percaya Tuhan Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk melewatkan semuanya dengan bergandengan tangan. Dan kami percaya kami kena bencana, kami tidak akan terkapar. Kami berdoa bagi usaha pemerintah dan pihak terkait agar percepatan vaksinasi dapat dijalani dengan baik. Kami mau berdoa agar pemerintah beserta aparat keamanan dapat dengan tegas dan kontinu menjalani protokol disiplin kesehatan. Kami juga mau berdoa bagi saudara kami yang sakit, khususnya mereka yang membutuhkan perawatan rumah sakit atau yang dirawat di rumah. Tuhan, pertolongan dan kekuatan-Mu dibutuhkan oleh mereka yang merawat, dan kekuatan pengharapan bagi mereka yang sakit, dan anugerah-Mu Tuhan kiranya tercurah bagi mereka, juga atas para dokter tenaga medis, kiranya mendapatkan anugerah kekuatan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka mampu menjalani tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.